Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pasangkayu, mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada seluruh pejuang pembentukan Kabupaten Pasangkayu, baik yang meninggal dalam saat pelaksanaan perjuangan maupun yang meninggal setelah kabupaten ini berhasil diperjuangkan. Ila hadhihi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Bapak Bupati dan Ketua Komite serta tamu undangan yang saya hormati, wilayah yang seluas 3043,75 km persegi yang membentang dari Bengauru hingga Surumana, itulah Kabupaten Pasangkayu saat itu. Di sekitar tahun 80-an, Pasangkayu hanyalah kecamatan kecil di bagian utara, di bawah pemerintahan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, yang hanya memiliki 5 desa, yakni Desa Sarudu, Desa Baras, Desa Pasangkayu, Desa Bambalamotu, dan Desa Bambaira. Pada tahun 90-an, Desa Pasangkayu memekarkan tiket menjadi sebuah desa, dan Desa Bambaira juga memekarkan Sarjo menjadi daerah desa. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan pemekaran kecamatan menjadi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pasangkayu sebagai induk, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, dan Kecamatan Bambalamotu, yang pada akhirnya dari keempat kecamatan inilah yang memprakarsai terbentuknya sebuah kabupaten di Pasangkayu. Orbitasi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, 270 km dari ibu kota kabupaten dan 735 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, menjadikan salah satu penyebab daerah ini kurang mendapat sentuhan baik dari segi sarana infrastruktur, sarana transportasi, sarana komunikasi, dan sarana penerangan dan layanan publik, semakin memperparah kondisi dan keadaan masyarakat di kala itu, dan sekaligus menyebabkan orang enggan menginjakkan kaki di daerah ini, karena menurut mereka Pasangkayu adalah daerah pembuangan bagi pegawai negeri sipil ataupun yang bertugas di sini. Citra daerah ini begitu menakutkan bagi orang Mamuju dan Sulawesi Selatan di saat itu. Sungguh berat kehidupan sosial bagi masyarakat Pasangkayu di kala itu, yang terdiri dari 4 kecamatan, rentang kendali yang begitu jauh, pelayanan pemerintahan yang tidak tersentuh dengan baik, transportasi menuju ke Kabupaten Mamuju, Kabupaten Donggala, dan Makassar hanya menggunakan kapal layar dan kapal motor, sementara transportasi antar kampung kadang menggunakan gerobak dan perahu dayung. Sebuah daerah yang terisolasi, dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Bapak Bupati dan Ketua Komite serta tamu undangan yang saya hormati, satu kewajaran ketika penduduk kampung ini berteriak untuk menuntut sebuah keadilan. Kampung yang dikenal gemar di Palau Jenawi, tanahnya subur, sumber daya alamnya melimpah, dan termasuk salah satu pemasok kelapa dalam terbesar di Sulawesi Selatan. Dan ini juga menjadi sebab Kabupaten Induk Mamuju untuk enggan melepas Pasangkayu sebagai daerah otonom. Seiring berjalannya waktu, gayung pun bersambut atas lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 yang memungkinkan setiap daerah berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten. Dan kesempatan ini tidaklah disia-siakan oleh salah seorang tokoh sekaligus kepala desa saat itu, sebut saja namanya Bapak Haji Yawi Lambujiwa. Beliaulah penggagas pertama atas lahirnya kabupaten ini. Sepulang dari Mamuju, beliau membawa kertas yang isinya berupa undang-undang otonomi daerah. Lalu beliau memanggil Bapak Agus dan Bapak Hamzah Taibah dan menyerahkan undang-undang tersebut, dan beliau mengatakan bahwa daerah kita memungkinkan untuk dibentuk sebuah kabupaten. Tolong dipelajari undang-undang ini, apa syarat terpenting yang diminta dalam aturannya. Sebagai seorang sarjana,
Agus Ambojiwa dan Hamzah Taiba sedikit merasa tertantang, dan jiwa aktivis sebagai alumni kampus seolah terpanggil untuk sebuah daerah tercinta. Seolah Pak Agus berkata bahwa ini bukan untuk saya, tetapi untuk anak cucu kita semua, dan mereka yakin bahwa selalu ada hari baru pada setiap hela nafas, dan selalu ada peluang pada setiap kesempatan. Inilah tekad kami ingin merubah kampung ini dari daerah yang tertinggal menuju daerah yang lebih baik. Memperjuangkannya adalah sebuah keterpanggilan jiwa. Bukankah duka mereka adalah duka kita? Sakit mereka juga sakit kita. Bahkan doa mereka pun adalah doa kita. Bapak Bupati dan Ketua Komite serta tamu undangan yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya gong perjuangan pun didengungkan. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2000 dilaksanakan rapat perdana di kantor Desa Sarudu, sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk pikuknya keramaian, yang belum tersentuh dengan gemerlapnya kemodernisasian. Saat itulah menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan perjuangan pembentukan Kabupaten Pasangkayu yang dihadiri kurang lebih 150 tokoh dari 4 kecamatan. Dan saat itu pula dibentuklah wadah atas nama dari perjuangan ini, yaitu Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu atau yang disingkat dengan KAPKP. Dan di atas persetujuan forum, Bapak Agus Ambojiwa diangkat dan didaulat sebagai Ketua Umum Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu dan Rahmat Katurusi sebagai Sekretaris. Dalam rapat perdana, Bapak Agus Ambojiwa menyampaikan bahwa dalam perjuangan ini saya tidak meminta uang dari Bapak dan Ibu. Saya hanya meminta dan membutuhkan dukungan dari semua masyarakat dari 4 kecamatan. Kalau masalah uang, biarlah menjadi tanggung jawab saya bersama Pak Yaumil. Apapun harta yang saya miliki bersama Pak Yaumil akan saya korbankan demi kemajuan daerah ini, tegas Pak Agus Ambojiwa 25 tahun yang lalu. Bapak Bupati dan Ketua Komite yang saya hormati, dilakukanlah pertemuan di tingkat kecamatan dan desa untuk meminta dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk pelajar mahasiswa Pasangkayu yang ada di Palu, turut menyambut dan mengapresiasi serta mendukung dan terlibat apa yang dilakukan oleh Bapak Haji Yaumil bersama dengan Bapak Agus Ambojiwa. Pada tanggal 30 Maret 2001, tepatnya pada hari Jumat, Ketua Komite Agus Ambojiwa dan beberapa anggota komite dan tokoh masyarakat Pasangkayu didampingi sang penggagas Bapak Haji Yaumil Ambojiwa bertolak ke ibu kota Kabupaten Mamuju untuk melakukan audiensi di kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Di waktu yang sama pula, Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu menunjuk IPPMIP untuk menjadi penyelenggara deklarasi pada tanggal 7 April 2001 sebagai pengakuan lahirnya Kabupaten Pasangkayu secara de facto, yang dihadiri ribuan masyarakat Pasangkayu dan menyatakan sikap serta mendukung penuh Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu yang diketuai oleh Bapak Agus Ambojiwa di lapangan Manakara Pasangkayu yang sekarang menjadi lapangan Merdeka Pasangkayu. Sekitar 2 hari komite berada di Mamuju, akhirnya DPRD menerbitkan SK DPRD nomor 42 tahun 2001 tentang persetujuan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Pasangkayu. Dan pada hari Minggu tanggal 1 April 2001, Bapak Agus Ambojiwa dan beberapa anggota komite melanjutkan perjalanan ke Makassar sebagai ibu kota provinsi, dan tepatnya Selasa tanggal 3 April 2001 pertama kalinya KAPKP berdialog dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Bupati serta Ketua Komite dan tamu undangan yang saya hormati, tekad, nekat dan sabar menjadi bagian dalam perjuangan ini. Masih di tahun 2001, Ketua Komite Bapak Agus Ambojiwa bersama Ketua Komite bersama anggota komite lainnya bergerak ke ibu kota Kabupaten Mamuju yang tetap didampingi oleh Bapak Haji Yaumil Ambojiwa selaku penggagas untuk menyampaikan ke DPRD Kabupaten Mamuju melakukan audiensi yang kedua kalinya. Dan setelah diterima kembali oleh DPRD Kabupaten Mamuju, Bapak Agus Ambojiwa dalam kesempatan itu menyatakan sikap dengan tegas bahwa jika Kabupaten Mamuju sebagai kabupaten induk tidak menerima aspirasi masyarakat Pasangkayu, maka kami siap akan berintegrasi ke Sulawesi Tengah. Di kesempatan yang sama,
Bapak Agus Sambojima mengundang Bupati Mamuju dan DPRD Mamuju untuk berkunjung ke Pasangkayu, sekaligus mendengar dan melihat langsung betapa besar keinginan masyarakat Pasangkayu untuk berdiri sebagai sebuah kabupaten. Namun setelah pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menjawab keinginan masyarakat Pasangkayu. Di momen inilah KAPKP menghadapi kondisi yang stagnan, dikarenakan Bupati dan DPRD acuh tak acuh atas keinginan masyarakat Pasangkayu. Seolah-olah keinginan ini, keinginan pemekaran kabupaten, hanyalah keinginan segelintir orang saja. Beberapa bulan kemudian terdengar informasi bahwa DPRD Mamuju perwakilan Kecamatan Pasangkayu ingin melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Pasangkayu dengan tujuan untuk mendengar langsung seberapa besar keinginan masyarakat Pasangkayu untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Ketua Komite Bapak Agus Sambojima. Beliau langsung mengundang koordinator kecamatan untuk menerima dan sekaligus mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Hari pertemuan yang dinanti pun telah tiba. Sekitar 500 tokoh masyarakat yang dihadirkan dari 4 kecamatan memenuhi pendopo Kecamatan Pasangkayu. Dalam sambutan Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Mamuju menyampaikan bahwa Kecamatan Pasangkayu tidak perlu untuk dilakukan pemekaran, cukup pemerataan pembangunan, dan kami dari bagian masyarakat Pasangkayu yang duduk di DPRD Mamuju akan memberikan pembangunan infrastruktur dan penerangan. Sontak masyarakat yang hadir di kala itu berteriak, "Kami besan dengan janji dan kami ingin merdeka." Saat itu pula terjadi dialog yang cukup panas, sehingga Ketua Komite mengeluarkan pernyataan bahwa bila hari ini tim kunjungan kerja tidak menyetujui pembentukan Kabupaten Pasangkayu, maka saudara beserta rombongan tidak boleh meninggalkan tempat hari ini. Mendengar pernyataan Ketua Komite, spontan Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Mamuju menyetujui usulan pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Beberapa hari kemudian, Ketua Komite Bapak Agus Sambojima menjemput surat rekomendasi persetujuan pembentukan Kabupaten Pasangkayu di Mamuju dan bertemu langsung dengan Bapak Suwardi Duka selaku Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Di hari yang sama pula, Bupati Mamuju juga mengusulkan agar Kabupaten Pasangkayu yang akan dibentuk berganti nama menjadi Kabupaten Mamuju Utara. Dengan pertimbangan atas dasar sejarah, agar anak cucu kelak di kemudian hari memahami bahwa awalnya Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara adalah satu. Perubahan nama kabupaten menjadi kontroversi, ditentang oleh sebagian tokoh masyarakat maupun anggota komite lainnya. Namun pada akhirnya itu dapat diterima. Langkah selanjutnya, KAPKP harus mendapatkan restu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada akhirnya pun restu itu diterima oleh Ketua Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu. Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2001, kantor Kecamatan Pasangkayu kembali menjadi saksi atas kehadiran tim Komisi 2 DPR RI untuk rapat dengar pendapat masyarakat yang dilaksanakan di pendopo kantor Kecamatan Pasangkayu. Pada tanggal 21 Agustus 2001, tim DPOD atau Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dibentuk oleh Departemen Dalam Negeri yang merupakan tim gabungan dari pemerintah pusat melakukan kunjungan ke Pasangkayu, diantaranya Depdagri selaku Ketua Tim, Dirjen Pemerintahan Umum, Komisi 2 DPR RI, Dewan Pengembangan Otonomi Daerah, Sekretariat Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini merupakan kunjungan terakhir dari tim pusat, layak tidaknya Pasangkayu menjadi sebuah kabupaten. Penantian masyarakat yang hampir pudar atas kehadiran kabupaten di kampung mereka terjawab pada tahun 2002, bulan Juli tanggal 4, bahwa Pasangkayu yang terdiri dari 4 kecamatan, Pasangkayu, Bambalamotu, Baras, Sarudu, ditetapkan oleh tim DPOD sebagai satu daerah otonom baru, yakni Kabupaten Mamuju Utara. Kurang lebih 3 tahun perjuangan ini, tepat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2003, Gedung Senayan DPR RI jadi saksi bisu atas ditetapkannya Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang Kabupaten Pasangkayu menjadi sebuah daerah otonom secara de jure oleh pemerintah pusat. Melalui sidang paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang tentang pembentukan 25 kabupaten di 10 provinsi termasuk Mamuju Utara dan Mamuju Timur di Sulawesi Selatan
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Bapak Bupati dan Ketua Komite serta undangan yang saya hormati, tanpa terasa air mata pun mengalir atas kebahagiaan ini. Semua yang hadir di gedung DPR RI saat itu sujud syukur atas keberhasilan memperjuangkan bumi Pasangkayu. Dan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2003 dilaksanakan syukuran besar-besaran di lapangan Merdeka Pasangkayu yang dihadiri hampir seluruh lapisan masyarakat dari 4 kecamatan. Akhir kata, tolong jaga daerah ini, karena melahirkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses, ada perjuangan, ada hambatan, ada pengorbanan yang mungkin saudara-saudara tidak mengetahuinya. Terima kasih kepada seluruh tokoh pendiri daerah ini. Terima kasih kepada penggagas daerah ini. Terima kasih kepada ketua komite dan teman-teman Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Pasangkayu yang telah berjuang membentuk Kabupaten Pasangkayu. Meskipun kami tidak sebut satu persatu, namun nama dan karyamu terpatri dalam ingatan masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Dirgahayu Pasangkayu yang ke-22, indahnya persatuan dalam keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om.